Astagfirullah. Jawab ya kalau ada masalah ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama, yang kami hormati kepada dosen pemangku kimia yaitu Ibu Rohimatus Sofia, SSI, MSI, dan juga teman-teman yang kami banggakan di sini. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan terkait termokimia. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan anggota dari kelompok 1. Saya Sukmawati. Saya Rozidatul Aulia. Saya Salma Putri Aulia. Dan saya sendiri yaitu Nur Afrila Dewi, dan ada rekan kami yaitu Abilio yang tidak bisa hadir kali ini. Selanjutnya, baik, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini itu mencakup 6 poin. Yang pertama adalah pengertian termokimia, yang kedua energi dan entalpi, yang ketiga reaksi eksoterm dan endoterm, dan poin keempat itu persamaan reaksi termokimia, yang kelima jenis-jenis delta reaksi termokimia, dan yang terakhir yaitu penentuan nilai perubahan entalpi. Selanjutnya, agar tidak membutuhkan waktu yang lebih lama, akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, yang pertama adalah pengertian termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan fisika dan kimia. Termokimia merupakan bagian dari termodinamika. Termokimia merupakan bagian dari termodinamika, pada khususnya hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Next. Untuk poin kedua yaitu energi dan entalpi. Energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Setiap benda memiliki energi. Berkaitan dengan gerak suatu benda dibedakan menjadi 2 energi. Yang pertama, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, seperti mobil yang bergerak dan sepeda yang bergerak. Untuk energi kinetik memiliki rumus yaitu setengah kali M kali V. Untuk M-nya sendiri itu adalah massa yang satuannya kilogram, dan untuk V-nya adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. Untuk energi kinetik memiliki satuan yaitu joule. Yang kemudian ada energi potensial. Energi potensial dimiliki oleh benda yang memiliki kedudukan. Untuk energi potensial memiliki rumus M kali G kali H. Dan selanjutnya terdapat entalpi. Entalpi merupakan kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas suatu zat. Entalpi juga diartikan sebagai delta H yang menyertai perubahan sistem tersebut, yaitu jumlah kalor dalam suatu zat. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Rumus dari entalpi yaitu delta H sama dengan HP min HF. Untuk metode dalam mengukur perubahan entalpi yaitu kalorimeter menurut CHARMM 2005 adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam oksigen berlebih suatu materi atau sampel tertentu. Terdapat 1 pengadu berfungsi untuk membuat campuran terdistribusi merata. 2 campuran merupakan sistem yang akan dihitung kalor reaksi. 3 termometer adalah komponen yang membantu mengukur kalor. 4 sumbat karet berfungsi untuk membuat lingkungan terisolasi. Next. Selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Setiap reaksi melibatkan kalor yang akan diikuti dengan perubahan entalpi. Entalpi positif menyerap kalor, sedangkan bertanda negatif melepaskan kalor. Yang diagram ini merupakan diagram reaksi eksoterm karena memiliki harga entalpi yang negatif. Sedangkan yang ini endoterm karena memiliki harga positif. Eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan.
Contohnya pembakaran kayu atau besi berkarat. Endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm ada pembebasan kalor, sedangkan pada endoterm membutuhkan kalor untuk diserap. Yang kedua adalah tingkat suhu sistem eksoterm lebih tinggi daripada lingkungan, sedangkan endoterm tingkat suhu lingkungan lebih rendah daripada suhu sistem. Yang ketiga adalah posisi kalor. Pada eksoterm, posisi kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sedangkan pada reaksi endoterm, posisi kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang terakhir, pada reaksi eksoterm adanya kenaikan pada suhu, sedangkan pada reaksi endoterm adanya penurunan pada suhu. Sirep. Lanjut. Selanjutnya, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang penulisannya menyertakan perubahan entalpi atau yang disebut delta H. Penulisan persamaan termokimia sangat dipengaruhi oleh hubungan mol dengan jumlah zat. Contohnya sebagai berikut. Cara membaca reaksi tersebut adalah pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2 dan gas O2 dibebaskan energi sebesar 28,85 kJ per mol atau biasa disebut reaksi eksoterm. Next. Jenis delta H reaksi termokimia. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Koefisien 2 menandakan bahwasannya senyawa tersebut berjumlah 2 mol. Maka untuk mendapatkan senyawa yang berjumlah 1 mol, semua harus dibagi 2 termasuk delta HF. Yang kedua, entalpi penguraian standar. Ini energi dibebaskan. Maka entalpi penguraiannya status energinya terbalik. Dan untuk ini yang energi diserap. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi yang dihitung untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur yang direaksikan dengan oksigen dalam standar 28K dan 1 atom. Next. Selain 3 perubahan entalpi juga terdapat beberapa perubahan entalpi yang akan dipelajari lanjutan di tingkat universitas, yaitu A. Entalpi penetralan. Yang kedua, entalpi pelarutan. Yang ketiga, entalpi peleburan. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait poin 6, yaitu penentuan nilai perubahan entalpi. Selanjutnya, baik seperti yang kita kenal ya, di sini itu ada 3 secara teoritis, yaitu yang pertama ada hukum Hess, ada berdasarkan delta H pembentuk sama energi ikatan. Nah, kalau kita lihat yang poin pertama secara teoritis yaitu cara membentuk suatu produk hasil reaksi perubahan itu tetap biasanya selalu sama, itu menurut hukum Hess. Terus yang kedua yaitu berdasarkan data HF-nya atau pembentuknya. Di sini kita dapat menghitungnya berdasarkan data entalpi pembentukan yang sudah diketahui. Untuk yang ketiga yaitu ada energi ikatan, di mana di sini akan diketahui yaitu memutuskan ikatan kimia maupun ikatan pembentukannya seperti itu. Dan untuk salah satu contohnya untuk poin yang pertama yaitu hukum Hess, kita bisa lihat dari sini yaitu ada pembentukan nitrogen dioksida secara 2 jenis, ada yang 1 tahap, ada 2 tahap. Nah, kita perhatikan di sini delta HF-nya itu sama-sama menghasilkan plus 33,85 kJ per mol. Kalau yang 2 tahap bagaimana? Dia juga tetap menghasilkan
delta HF-nya sama. Jadi sesuai bunyi hukum Hess, yaitu apapun perubahan entalpinya yang dihasilkan itu selalu sama. Selanjutnya, untuk yang teori kedua ya, berdasarkan delta HF-nya. Di sini berlaku rumus, yaitu di mana jumlah delta HF produk itu dikurangi sama delta HF reaktannya. Dan untuk contoh soalnya agar lebih memahami, di sini ada suatu reaksi penguraian SO3. Di sini sudah diketahui delta HF-nya SO3 dan SO2. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya seperti yang tadi sebelumnya. Di sini langsung 1 kali minus 296,9 kJ per mol, terus ditambah sama setengah di sini dari O2. Nah, kenapa di sini dituliskan 0? Karena oksigen sendiri itu sudah dalam keadaan standar. Jadi tidak ada perubahan energi perubahan di situ. Jadi dituliskannya 0 di sini. Nah, langsung saja kita kurangi sama 1 kali dari SO3. Jadi kalau udah kita hitung, kita kalkulasi semua, dapatnya adalah plus 98,6 kJ per mol. Dan untuk yang ketiga yaitu ada energi ikatan. Di sini langsung juga ya, ada persamaan, yaitu di mana jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi penggabungan ikatan. Atau di sini ya juga ada. Nah, untuk contoh soalnya di sini diketahui ya, dari reaksi CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Nah, untuk mempermudah ya menjawab soal ini, kita harus membentuk dulu struktur Lewisnya. Jadi kan kita ketahui ya CH4 itu ikatannya berapa, ada C sama H-nya ada berapa. Di sini kan ada 4. Jadi nanti kita kalikan 4 di sini. Nah, kalau semua sudah kita hitungkan, langsung saja dimasukkan ke rumus yang ini, sehingga didapatkan minus 104 kJ. Selanjutnya, nah berikut adalah suatu kaji kasus ya, khususnya di termokimia yang membahas di bidang teknik sipil. Nah, di sini ada suatu eksperimen dari reaksi pengerasan beton dan pengaruh suhu terhadap kekuatan beton. Di sini itu sangat berperan penting ya, di mana ada reaksi hidrasi semen di sini, di mana ada CaO nanti bereaksi sama air. Nah, ini disebut dengan reaksi hidrasi. Dan ini menghasilkan reaksi termokimia, di mana termasuk reaksi eksoterom di sini, yaitu menghasilkan panas dari sistem ke lingkungan. Kalau di jurnal ini dia menjelaskan ada 2 tipe benda uji yang mereka buat. Bisa selanjutnya. Nah, di sini adalah suhu yang digunakan dari 5 derajat hingga 40 derajat Celcius. Nah, ternyata di sini semua suhu ini mempengaruhi ada pengaruh nyata terhadap setiap proporsi beton. Ternyata di situ akan mengevaluasi pengaruh suhu terhadap kecepatan pemerasan beton maupun adanya retak termal pada beton tersebut. Nah, ini adalah lanjutan yang tadi ya. Cuma menurut Mehta dan Monteiro 2014, di sini itu dapat melakukan meminimalisirkan kejadian retak maupun reaksi panas yang dihasilkan reaksi hidrasi, di mana di sini ada salah satu yaitu curing ya, dan juga penggunaan bahan tambahan seperti abu terbang atau fly ash. Yang menurut Monteiro itu fly ash itu ternyata efektif 25% dapat menurunkan atau mengcover panasnya dari reaksi hidratasi tadi. Selanjutnya, nah ini adalah kasus yang ketiga, yaitu pengaruh suhu terhadap kinerja aspal pada jalan raya. Di sini juga berlaku hukum termokimia, ada reaksi panas di sini, di mana akan mempengaruhi terkait viskositas atau yang kita kenal ada kekentalan, dan juga kestabilan aspal itu sering seiring dengan fluktuasi suhu. Jadi kalau dilihat di diagram ini, diagram suhu, itu kan ada yang golongan 50 derajat itu dia termasuk masih heating, drying, terus ada yang kalau udah suhu 100 sampai 150 itu udah termasuk warm aspal. Terus kalau udah di atas 200 derajat itu udah hot aspal, seperti itu sebelum dilakukan pengaplikasian ke lapangan. Nah, ini untuk yang terakhir, kaji kasus yang keempat ini pada tambahan admission. Contohnya super plasticizer, di mana ini merupakan di mana di sini adalah namanya super plasticizer. Plasticizer Yang berinteraksi secara termokimia.
di mana di sini reaksinya semen dengan air dalam beton tadi dan akan mempengaruhi kecepatan reaksi, hidratasi serta suhu yang dihasilkan. Dan kalau mengacu klasifikasi ASTF itu ada 7 jenis ini, di mana ini tergantung tujuan yang kita pakai, entah mau menekan di proses hidratasinya ataupun di bagian hasil betonnya seperti itu. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, mungkin cukup sekian terkait pemaparan termologi dari kelompok 1. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman. Biar cepat soalnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayaki dari program studi teknik sipil. Saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju perubahan entalpi baik pada reaksi kimia? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosie Aulia. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan laju reaksi kimia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan energi kinetik molekul-molekul yang membuat partikel bergerak lebih cepat dan bertumbuhan lebih sering. Suhu yang meningkat dapat meningkatkan entalpi karena jumlah interaksi molekuler juga meningkat. Saya sedikit menambahkan, kalau misalnya kita melakukan eksperimennya secara nyata ya, mungkin kita pernah dulu di SMA atau apa pernah melakukan kalorimeter yang sederhana, itu kan kayak pengaruh suhunya itu di situ nyata kan, perubahan perubahan energi entalpinya, meskipun menggunakan rumusnya bukan yang ini, tapi rumusnya yang itu Q sama dengan R kali C kali delta T, perubahan suhu macet gitu kan. Kalau di gambar ini itu ditunjukkan kan, di situ kan ada indikator termometernya. Jadi kan dari suhu awal terus nanti dapatkan suhu yang sudah terjadi reaksi di dalamnya, itu kan harus ada redam. Jadi biar nggak ada pengaruh dari luar kan, gitu. Jadi fokus di dalam yang bereaksi di kalorimeternya kayak gitu. Di situ mulai gunakan termometer kayak gitu. Jadi memang berpengaruh nyata sih suhu itu terhadap perubahan perubahan entalpi kayak gitu. Tadi teman saya kan bilangnya akan lajunya lebih cepat seperti itu. Mungkin dari Becky ada feedback atau ada tanggapan dari jawaban kami. Paham aku. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada tiga pertanyaan ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gali Alagawi Putra Amidias Setiabudi dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 241611057. Pertanyaan saya, siapakah penemu termokimia dan bagaimana peneliti termokimia itu menelitinya? Dan terus, apakah termokimia itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, contohnya di kehidupan kita di rumah? Sekian pertanyaan dari saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Putri Aulia. Penemu termokimia adalah Marcelin Berthelot, seorang ilmuwan asal Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan ilmu kimia, terutama dalam bidang termokimia. Berthelot melakukan berbagai eksperimen yang berkaitan dengan hubungan antara energi dan reaksi kimia, serta memperkenalkan konsep dasar termokimia, yaitu studi tentang perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia. Salah satu eksperimen yang penting dilakukan oleh Marcelin Berthelot dalam bidang termokimia ialah yang pertama pembakaran hidrokarbon. Yang dilakukan Berthelot ialah mengukur energi yang dilepaskan selama pembakaran hidrokarbon seperti metana atau CH4. Eksperimen ini membantu memahami berapa banyak energi yang dilepas selama pembakaran bahan bakar.
Barthelot bersama dengan ilmuwan lain mempelajari reaksi yang melibatkan perubahan panas dan mendalami hukum Hess. Hukum Hess yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi kimia tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, bukan jalur reaksi yang dilalui. Mungkin ada tanggapan dari Mas Gali atas jawaban dari kelompok 1. Banyak ya. Sudah karena aku mau habis, jadi saya terima jawabannya. Siap dan terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ferdi Firusabana dari Teknik Sipil kelas D. Izinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya, barang atau bahan apa sajakah yang menerapkan reaksi termokimia dan jelaskan bagaimana penerapannya, khususnya di bidang teknik sipil. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Rafina Dewi akan memberikan jawaban yang terkait apa saja sih contoh bahan atau material khususnya di bidang sipil yang berkaitan dengan reaksi termokimia. Terus saya jauh-jauh ya, contohnya kayak semen kayak gitu ya. Kan ada reaksi hidrasi juga kan dia sama H2O. Dari situ kan ada reaksi panas yang ditimbulkan. Sehingga gimana nanti kan sebelum dia itu menjadi beton yang kuat, itu kan ada proses perekatan antar material seperti itu. Terus gak usah jauh-jauh juga tadi kayak contoh aspal itu kan juga ada bermain suhu kan di situ. Bagaimana sih nanti aspal pada saat pengaplikasian di lapangan? Jadi kan harus dipanaskan dulu sebelum kita aplikasikan di lapangan seperti itu. Dan untuk reaksi yang lain sih lebihnya mungkin ya lebih ke permainan suhu memang kayak kita kalau mau ngecor ataupun bikin suatu material atau proporsi beton itu kan harus ada perhitungannya. Nah, biasanya kan juga ada reaksi itu mengakibatkannya efeknya ke materialnya atau ke proporsi campurannya itu kan kayak nanti bersifat getas ataupun ada retak kan kayak gitu kan juga terpengaruh dari reaksi hidrasi air tadi, hidrasi semen sama air. Jadi penting kan ilmu termokimia itu harus kita pelajari khususnya di bidang sipil. Mungkin dari Mas Ferdi ada tanggapan? Cukup. Baik, terima kasih. Karena sudah ada 3 penanya, mungkin kami dari kelompok 1 mohon izin untuk menutup jalannya presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.